Bab 3129 Kamu tidak bisa melarikan diri. Chu Chen langsung mengerti dan dengan sengaja mengukir pola susunan yang salah ke dalam lempeng susunan. Ketika goresan terakhir dibuat, seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat. Bintang Tianquan, salah satu dari 7 bintang utama, bersinar terang dan berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki dahinya. Itulah penjelasan formasi Tianquan yang lengkap. Solusinya tersembunyi di dalam kesalahan. Sebuah kebenaran mengejutkan muncul di benak Chu Chen. Formasi pengunci roh 7 bintang awalnya diciptakan untuk menekan prasasti kekacauan. Tetapi 3 pola formasi yang hilang adalah jalan belakang yang sengaja ditinggalkan Xuan Mingxi kala itu. Suara gemuruh dari dunia luar semakin mendekat. Chu Chen tak punya waktu untuk berpikir dan bergegas menuju pintu kelima, keseimbangan giok, artefak. Saat dia melangkah masuk, bayangan tungku pembakar langit akhirnya merobek ruang percobaan, dan wajah ganas Yan Tianju muncul dan menghilang dalam kobaran api. Kamu tidak bisa melarikan diri, suara Yan Tianju bergema dengan kualitas metalik, jelas menunjukkan bahwa dia telah sebagian menyatu dengan tungku langit yang membara. Serahkan asal kekacauan. Di balik pintu kelima terdapat tungku besar untuk menempa senjata. 7 embrio artefak magis yang belum terbentuk mengapung di dalam tungku. Di antaranya pola pada embrio pedang tersebut persis sama dengan pola pada pedang besi Xuan milik Chu Chen. Uji coba artefak. Membentuk kembali harta karun sihir kelahiran Anda. Tanpa ragu, Chu Chen melemparkan pedang Xuan Tai ke dalam tungku. Api tungku tiba-tiba berubah menjadi biru keabu-abuan, dan pola prasasti yang kacau pada pedang itu menggeliat seperti makhluk hidup, benar-benar melahap ke-6 embrio lainnya. Ini, Chu Chen menatap dengan terkejut pemandangan di dalam tungku itu. 6 cahaya spiritual dengan warna berbeda diserap oleh pola prasasti kekacauan, dan embrio pedang secara bertahap mengembun menjadi bilah hijau sepanjang 3 kaki, dengan 7 pola bintang di bagian punggungnya membentuk bentuk biduk. Begitu pedang itu selesai dibuat, seluruh tungku meledak. Pedang kekacauan yang baru terbentuk itu secara otomatis terbang ke tangan Chu Chen. Dengan sedikit getaran pada ujung pedang, pedang itu benar-benar membelah bayangan ilusi tungku pembakar langit yang mendekat. Mustahil, teriakan Yan Tianju terdengar dari luar celah. Ini adalah besi langit berbintang, yang dirancang khusus untuk melawan kekuatan kekacauan. Chu Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan dan langsung menyerbu gerbang ke-6, teknik Kai Yang, dengan pedangnya. Di balik pintu itu terdapat kehampaan, dengan hanya 7 rantai yang menggantung dari kehampaan tersebut, mengikat 7 sosok buram di ujung rantai. Salah satunya tak lain adalah Sui Qingyu, ujian seni sihir, memutus hubungan sebab dan akibat. Pedang kekacauan tiba-tiba terlepas dari tangannya dan menebas rantai-rantai itu dengan sendirinya. 5 serangan pedang pertama tak terbendung, tetapi serangan pedang ke-6 tiba-tiba berhenti. Aura kacau yang berasal dari sumber yang sama dengan Chu Chen muncul di rantai tersebut. Ini, karma saya, pikiran Chu Chen bergetar hebat. Gambar-gambar yang muncul di rantai menunjukkan bahwa ketika Xuan Mingxi meninggalkan jejak kekacauan, secuil jiwa ilahinya terpisah dan bereinkarnasi. Dan secuil jiwa ilahi ini adalah. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, bagian utama dari tungku pembakar langit akhirnya menembus penghalang spasial. Tungku pembakar langit yang sebenarnya berukuran sebesar gunung, dengan 7 naga api melingkar dan meraung di permukaannya. Suara Yan Wujiu terdengar dari dalam tungku. Chu Chen, apa kau pikir rencana Xuan Mingxi tidak diketahui siapapun? Hari ini,
aku akan menjadikan tubuh reinkarnasimu sebagai korban terakhir dari prasasti kekacauan. Pada saat kritis, pintu ketujuh, Yao Guang Dharma, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Seberkas cahaya abu biru melesat cepat dari dalam pintu, menyelimuti Chu Chen. Di dalam berkas cahaya itu, sosok ilusi Qian Santong muncul. Cepat, kita telah memperoleh 6 dari 7 warisan. Hanya pedang kekacauan yang dapat menembus menara es. Chu Chen menatap pedang di tangannya dan mendapati bahwa 6 dari 7 bintang di punggung pedang itu telah menyala. Posisi bintang terakhir, Yao Guang, persis sesuai dengan koin tembaga ketujuh yang selalu dikenakan Qian Santong di pinggangnya. Senior Qian, Anda, awalnya aku adalah penjaga menara Yao Guang. Sosok Qian Santong mulai menghilang. Ingat, ketika cahaya 7 bintang memudar, kekacauan akan muncul di dunia. Kobaran api yang dahsyat dari tungku pembakar surga melahap sisa kalimatnya. Chu Chen menggertakkan giginya dan bergegas menuju pintu ketujuh. Tetapi begitu dia melangkah masuk, dia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya merinding. Tidak ada ujian di dalam gerbang itu, hanya pecahan prasasti kekacauan yang rusak mengambang di kehampaan. Sesosok yang familiar berdiri di hadapan pecahan-pecahan itu, darah dan air mata mengalir dari mata tunggal Zhao Wufeng, dan tanda kekacauan di hatinya melahap napas terakhirnya. Cepat, hancurkan! Zhao Wufeng dengan susah payah menunjuk prasasti kekacauan. Ketujuh keluarga besar. Semuanya adalah boneka dari jiwa-jiwa yang tersisa di dalam prasasti ini. Chu Chen mengangkat pedangnya untuk menyerang, tetapi sosok Sui Qingyu tiba-tiba terpantul di permukaan monumen tersebut. Menara es yang menjebaknya telah menyatu dengan pecahan monumen kekacauan dengan serangan ini. Keraguan berujung pada kekalahan. Zhao Wufeng tiba-tiba melompat, membanting tubuhnya ke pedang kekacauan. Seketika pedang itu menembus dadanya. Semua kekuatan yang terkumpul dari 6 warisan mengalir ke monumen tersebut. Patah, suara retakan yang tajam menggema di langit dan bumi. Hal terakhir yang dilihat Chu Chen adalah pecahan prasasti kekacauan yang hancur menjadi 7 aliran cahaya. Masing-masing menghilang ke menara 7 bintang. Dan sebelum Zhao Wufeng berubah menjadi abu, dia mengucapkan 3 kata. Hati-hati, salju. Saat pecahan monumen kekacauan hancur berkeping-keping, seluruh ruang uji coba bergetar hebat. Chu Chen terlempar ke belakang akibat gelombang kejut, punggungnya membentur keras penghalang spasial yang runtuh. Dia memaksakan diri untuk mendongak meskipun kesakitan dan melihat 7 garis cahaya menembus kehampaan, terbang menuju 7 menara di Starfall Land. Tidak, raungan yang memilukan terdengar dari dalam tungku pembakar surga. Tiba-tiba, 7 naga api di atas tungku itu melepaskan diri dari belenggu dan mengejar 7 aliran cahaya. Pedang kekacauan di tangan Chu Chen tiba-tiba bergetar hebat. 7 pola bintang di punggung pedang menyala serentak, memproyeksikan pola biduk ke kehampaan. Posisi bintang Yao Guang bertepatan persis dengan rune pada koin tembaga Qian Santong. 7 menara yang terhubung dengan bintang. Chu Chen teringat peringatan terakhir tetua Guiyun dan tiba-tiba mengerti. Tujuan sebenarnya dari ujian 7 bintang adalah untuk mendistribusikan kembali dan menekan kekuatan prasasti kekacauan. Tutup tungku pembakar langit meledak terbuka, dan sosok Yan Wujiu akhirnya muncul. Sang kepala keluarga Yan yang dulunya angkuh kini diselimuti pola abu hitam, dengan setengah pecahan prasasti kekacauan tertancap di dadanya. Kau pikir menghancurkan pecahan-pecahan itu akan menghentikan kita? Suara Yan Wujiu bergema dengan nada metalik yang kasar. Selama 300 tahun,
7 keluarga besar telah lama terintegrasi dengan prasasti kekacauan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan ketujuh naga api itu tiba-tiba mengubah arah dan menyerbu ke arah Chu Chen. Cahaya abu-abu yang menyeramkan berkedip-kedip di mata setiap naga api, dan napasnya mengandung campuran debu bintang dan energi kacau. Chu Chen buru-buru mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi terlempar ke belakang akibat benturan naga api pertama. Terdengar suara retakan dari lengan kanannya saat tulang-tulangnya hancur, dan pedang kekacauan hampir terlepas dari genggamannya. Percuma saja, Yan Wujiu mendekat dengan seringai jahat, kekuatan kekacauanmu sudah. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya biru tiba-tiba menembus celah di ruang percobaan. Koin tembaga Yao Guang milik Qian Santong melayang di udara dan tepat menancap di alur bintang ketujuh pedang kekacauan. Patah, dengan bunyi klik yang tajam dari mekanisme tersebut, 7 bintang di punggung pedang tiba-tiba terlepas dari bilahnya, membentuk susunan biduk mini di sekitar Chu Chen. Ketujuh naga api itu menabrak diagram susunan, dan sangat terkejut hingga sisik mereka hancur berkeping-keping. Orang tua, Yan Wujiu menatap kehampaan dengan marah, berani-beraninya kau. Patriark Yan, sudah 300 tahun, suara Qian Santong terdengar dari segala arah, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Kalian 7 keluarga besar memperoleh kekuatan dengan meminjam prasasti kekacauan, tetapi kalian tidak tahu bahwa kalian telah menjadi boneka dari jiwa-jiwa yang tersisa di dalam prasasti itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Chu Chen mengaktifkan kitab kekacauan, dan lengan kanannya yang hancur dengan cepat sembuh dalam cahaya abu biru. Barulah saat itu ia menyadari bahwa pecahan prasasti kekacauan di dada Yan Wujiu menggeliat, mengikis tubuhnya seperti makhluk hidup. Bab 3137 Penjaga, omong kosong. Yan Wujiu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Kita sedang memegang kekuatan kekacauan. Ya, suara Qian Santong dipenuhi rasa iba. Lalu, tahukah Anda mengapa tidak ada seorang pun dari 7 keluarga besar yang pernah mencapai tahap jiwa baru dalam 300 tahun terakhir? Ketujuh naga api itu tiba-tiba menggeliat kesakitan, dan mata mereka menyala dengan cahaya abu-abu. Ekspresi Yan Wujiu berubah drastis, seolah-olah dia benar-benar sedang meneliti hubungannya dengan prasasti kekacauan untuk pertama kalinya. Chu Chen memanfaatkan kesempatan yang singkat ini, dan pedang kekacauan menusuk tepat ke dada Yan Wujiu. Saat pedang itu menyentuh pecahan monumen kekacauan, 7 bintang di punggung pedang tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, menembus celah-celah di pecahan tersebut. Ah! Yan Wujiu mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi. Zat abu-abu kehitaman dalam pecahan-pecahan itu bergejolak seperti air mendidih, secara bertahap ditekan oleh cahaya bintang 7 warna. Sekarang juga, teriak Qian Santong, segel dengan cepat. Chu Chen tiba-tiba mendapat ilham. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Pengetahuan tentang formasi yang diperoleh dari Menara Tianquan secara otomatis muncul, dan dikombinasikan dengan kekuatan bintang pedang kekacauan. Ia membentuk rune penyegelan yang kompleks di ruang hampa. Tidak, kamu tidak bisa. Perlawanan Yan Wujiu semakin melemah hingga akhirnya ia disegel bersama pecahan prasasti kekacauan menjadi kristal abu-abu seukuran kepalan tangan yang melayang di depan Chu Chen. Ruang uji coba itu runtuh sepenuhnya. Pandangan Chu Chen kabur, dan dia mendapati dirinya berdiri di alun-alun tengah tanah Starfall. Di puncak ketujuh menara, 7 pancaran cahaya dengan warna berbeda melesat lurus ke langit, membentuk pola biduk yang spektakuler di langit malam.
Susunan bintang 7 menara akhirnya telah diaktifkan. Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Chu Chen berbalik dan melihat Qian Santong bersandar pada pohon pola roh bintang surgawi. Sebuah pedang patah menancap di dadanya, hampir tidak bernapas. Senior Qian, Chu Chen buru-buru melangkah maju, tetapi dihentikan oleh lelaki tua itu yang mengangkat tangannya. Percuma saja, Qian Santong memuntahkan seteguk darah sambil tersenyum getir. 300 tahun yang lalu, kami bertujuh penjaga masing-masing membawa pecahan prasasti kekacauan dan menyusup ke 7 keluarga besar. Hari ini, kami akhirnya menyelesaikan misi kami. Dengan gemetar, ia mengeluarkan 6 koin tembaga berlumuran darah dari sakunya. Masing-masing terukir nama keluarga. Yan, Ye, Xiao, Lin, Mo, Bai. Zhao Wufeng adalah yang terakhir. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantumu menyelesaikan ujian Tian Kuan. Qian Santong menyelipkan koin tembaga ke tangan Chu Chen. Kuil 7 menara bintang terhubung hanya dapat bertahan selama 7 hari. Dalam 7 hari itu, kau harus menemukan. Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba membelalakkan matanya dan melihat ke belakang Chu Chen. Chu Chen secara naluriah menghindar ke samping, dan seberkas energi pedang biru es menyentuh lehernya, membekukan singa batu di belakangnya menjadi patung es. Sui Qingying, Chu Chen menoleh dengan takjub. Gadis dari klan jiwa es itu telah muncul di ujung lain plaza. Pedang esnya mengarah langsung ke dahinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah cahaya abu-abu yang menari-nari di matanya. Cahaya yang memiliki asal yang sama dengan monumen kekacauan. Serahkan pecahan-pecahan itu. Suara Sui Qingyu begitu dingin hingga terasa tidak manusiawi. Dan energi yang mengelilinginya bukan lagi kekuatan jiwa es murni, melainkan energi aneh yang bercampur dengan energi kacau. Dengan sisa kekuatannya yang terakhir, Qian Santong meraih lengan baju Chu Chen. Hati-hati, dia dikendalikan oleh jiwa sisa di dalam monumen. Sebelum dia selesai berbicara, serangan pedang kedua Sui Qingyu tiba. Chu Chen dengan tergesa-gesa mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Saat kedua pedang berbenturan, pedang kekacauan tiba-tiba mengeluarkan dengungan yang menyakitkan, dan cahaya 7 bintang di punggung pedang itu terkikis oleh energi pedang Sui Qingyu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Chu Chen terpaksa mundur 7 langkah. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di lempengan batu biru. Kekuatan Sui Qingyu telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelum dia terjebak, dan setiap serangan pedangnya membawa aura dingin yang mampu membekukan jiwa. Yang lebih menakutkan lagi adalah gerakan pedangnya jelas-jelas menggunakan teknik manipulasi kekuatan dari kitab suci kekacauan. Kau pikir, kaulah satu-satunya yang mengatur semua ini? Suara Sui Qingyu terdengar dari dekat dan jauh. Dan pedang es itu tiba-tiba mengubah serangannya, menusuk ke arah kristal abu-abu di tangan Chu Chen, tablet kekacauan. Seharusnya milik klan jiwa es. Pada saat kritis, pohon pola roh bintang surgawi tiba-tiba bergetar hebat. Daun-daun bercahaya yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari ranting dan membentuk penghalang di depan Chu Chen. Pedang es Sui Qingyu menembus penghalang daun. Tetapi seolah-olah dia terjebak di rawa, dan dia tidak bisa menariknya keluar untuk sementara waktu. Berjalan, Qian Santong menggunakan sisa energi sejatinya untuk meledakkan liontin giok di pinggangnya. Cahaya teleportasi yang kuat menyelimuti Chu Chen. Pergi ke menara Tian Kuan. Cari apa yang ditinggalkan Zhao Wufeng. Dalam cahaya menyilaukan dari ledakan itu, hal terakhir yang dilihat Chu Chen adalah Sui Qingyu yang membebaskan diri dari Ye Zhang dan pedang es yang menusuk jantung Qian Santong. Saat lelaki tua itu ambruk, senyum lega menghiasi bibirnya.
Ketika Chu Chen kembali berdiri tegak, dia sudah berada di sebuah ruangan rahasia di lantai teratas Menara Tianquan. Cermin perunggu yang tergantung di dinding tiba-tiba menyala, memantulkan wajah Zhao Wufeng yang penuh bekas luka. Jika Anda melihat foto ini, itu berarti Lao Qian telah mengorbankan dirinya. Ekspresi Zhao Wufeng di cermin tampak serius. Apa yang akan kukatakan menyangkut asal-usul sebenarnya dari prasasti kekacauan. Di depan cermin perunggu di puncak Menara Tianquan, Chu Chen menatap potret Zhao Wufeng. Tiba-tiba, riak muncul di cermin, dan pemandangan bergeser ke arah utara yang jauh. Istana kristal es di tanah suci klan jiwa es runtuh, dan sosok Sue Qingyu tergantung di atas reruntuhan, dikelilingi oleh aura kacau berwarna abu biru. 3 hari yang lalu, segel di ujung utara tiba-tiba terlepas. Suara Zhao Wufeng terdengar dalam saat ia berbicara. Dari ketujuh penjaga, hanya Qian Tua yang menyadari anomali tersebut. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyusup ke jurang Arktik dan menemukan. Adegan berubah, memperlihatkan sebuah altar yang membeku. Di tengah altar berdiri sebuah lempengan batu yang pecah. Bentuknya identik dengan lempengan kekacauan, tetapi seluruhnya berwarna biru es. Sue Qingyu terikat pada monumen itu dengan 7 rantai kristal es, dan tanda abu-abu menyebar di antara alisnya. Ini, prasasti jiwa es. Pupil mata Chu Chen menyempit tajam. Pemandangan di cermin benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya selama ujian 7 bintang. Sue Qingyu tidak terjebak di menara, tetapi secara sukarela menjadi wadah bagi semacam segel. Zhao Wufeng melanjutkan, apa yang dijaga oleh klan jiwa es selama beberapa generasi bukanlah pecahan prasasti kekacauan, melainkan prasasti es misterius yang memiliki asal-usul yang sama. 300 tahun yang lalu, setelah Xuan Mingxi meninggal, Sue Qingyu menggunakan dirinya sebagai wadah untuk secara paksa memisahkan kekuatan kedua prasasti itu. Layar tiba-tiba bergetar hebat, memperlihatkan Qian Santong bergegas keluar dari kegelapan, berusaha memotong rantai tersebut. Tepat ketika dia hendak menyentuh Sue Qingyu, prasasti Xuanbing tiba-tiba meledak, dan pilar cahaya abu biru melesat ke langit. Saat cahaya meredup, Sue Qingyu dan Qian Santong telah menghilang tanpa jejak. Qian Tua mempertaruhkan nyawanya untuk membawa ini kembali. Bayangan Zhao Wufeng muncul dari cermin. Chu Chen berbalik dan memperhatikan sebuah kotak kristal es di sudut ruangan rahasia itu. Di dalam kotak itu terdapat lempengan giok yang pecah, bertuliskan 5 karakter, teknik konsentrasi jiwa es. Saat Chu Chen menyentuh gulungan giok itu, aura yang sangat dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam keadaan linglung, ia melihat Sue Qingyu membentuk segel tangan di depan prasasti Xuanbing, dan mendengar suara lemahnya di telinganya. Kekacauan bukanlah kejahatan, jiwa es bukanlah kebaikan, keduanya berasal dari sumber yang sama. Slip giok itu tiba-tiba pecah, dan pecahan kristal es membentuk peta bintang di udara. Fenomena langit berupa 7 bintang yang sejajar. Terdapat 7 titik yang sangat terang dalam gambar tersebut. 6 di antaranya sesuai dengan 6 menara di situs Starfall, sedangkan yang terakhir menunjuk ke pohon pola roh surgawi di kediaman Guiyun. Chu Chen tiba-tiba menyadari, pohon itu sama sekali bukan sekadar hiasan. Itu adalah menara tersembunyi ke-7, bersambung.